Tidakkah Sophie merasa khawatir bila nasib Louisa Ibbotson akan berpaling padanya? Saat sedang mengandung bakal belahan hati, sang suami justru melangkah pergi berpaling pada wanita lain. Kita menikah di hadapan Tuhan dan biar Tuhan yang menentukan jalan kita juga usaha. Langkah Michael untuk menikahi Sophie pantang surut meski menurut agama yang dianutnya perceraian adalah satu hal yang diharamkan. Saat pintu gereja tertutup, ia mengalihkan langkahnya ke pintu pengadilan negara. Halo Mirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menemani Anda di pagi hari ini bersama Ghostwatch, gosip terdepan seputar orang ternama. Dan seperti biasa pemirsa, bersama-sama kita akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan juga membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Dan pemirsa bersama Ghostwatch, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah dia sajian hangat dari meja redaksi Ghostwatch khusus untuk Anda di pagi hari ini. Pemirsa, akhirnya Sofia Latjuba dan Michael Villarreal bisa bernafas lega. Mereka akhirnya bersatu dalam ikatan pernikahan. Walaupun mereka tidak menikah di gereja Katolik seperti yang mereka inginkan, namun pasangan yang sedang menanti kelahiran anak pertamanya ini tampak sangat-sangat bahagia. Nah, kira-kira apa komentar orang-orang terdekat mereka? Dan yang lebih menarik lagi, kira-kira apa komentar mantan-mantan mereka? Siapa lagi kalau bukan Louisa Ibbotson dan juga Indra Lesmana. Nah, pemirsa, kita dengarkan penuturan mereka mengenai perkawinan yang kontroversial ini, tentunya hanya di Ghostwatch. Gereja All Saints Anglican Church Jakarta menjadi saksi ikatan janji suci Sofia Latjuba dan Michael Villarreal pada hari Sabtu kemarin. Janji suci yang sempat memancing kontroversi akibat pihak gereja Katolik tetap menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Namun bagi Sophie dan Michael, yang mereka butuhkan adalah izin Tuhan, bukan manusia. Gini deh, Pokoknya bukan Katolik. pokoknya ini bukan gereja Katolik kan. Anda kan lihat sendiri ini kan gereja Anglikan kan. Gitu. Jadi pastornya bukan pastor Katolik. Dan tadi udah diberkati sama pendeta gereja sini. Ya udah sekarang sah. Dan kita punya komitmen, kita pegang komitmen ini. Kalau Tuhan mengizinkan ini yang terakhir buat kita berdua. Sophie dan Michael memang sudah diberkati pendeta di dalam nama Tuhan. Mungkin juga pada akhirnya mereka akan mendapatkan restu dari semua orang. Tapi alam punya aturan, dunia punya hukum. Tidakkah Sophie merasa khawatir bila nasib Louisa Ibbotson akan berpaling padanya? Saat sedang mengandung bakal belahan hati, sang suami justru melangkah pergi berpaling pada wanita lain. Kita menikah di hadapan Tuhan dan biar Tuhan yang menentukan jalan kita juga usaha. Langkah Michael untuk menikahi Sophie pantang surut meski menurut agama yang dianutnya perceraian adalah satu hal yang diharamkan. Saat pintu gereja tertutup, ia mengalihkan langkahnya ke pintu pengadilan negara demi sehelai surat cerai. Ini ditandatangani juga oleh Louisa. Ini tanda tangannya nih ya. Ini tanda tangan Louisa nih ya. Jadi masalah perceraian sudah beres. Suasana pernikahan Michael kali ini jelas berbeda dengan pernikahan pertamanya. Kebahagiaan Michael Sophie terasa kurang lengkap karena ketidakhadiran keluarga Michael. Mereka memilih tidak hadir dan mewakilkan semuanya pada Hotman Paris Hutapea. Orang tuanya Sophie dua-duanya hadir. Bapaknya Michael sama ibunya tidak hadir. Jadi saya mewakili keluarganya sebagai saksi di catatan sipil. Nanti kita datang ke sana karena orang tua lagi sakit. Kontroversi pernikahan dan ketidakhadiran orang tua Michael tidak membuat Sophie berkecil hati. Ia tidak ambil pusing atas pernak-pernik masalah yang mengiringi pernikahannya. Cincin kawin bermagnet justru lebih menarik perhatian Sophie. Ya ini pakai magnet. Oh, lihat. Jadi kalau di Don't take yours off, just take mine. nggak bisa ini. Kalau ditempel dia nempel. Gitu. Wah, itu dia tuh. Nempel. Tada! Mudah-mudahan nempel terus. Hah? Unik aja, unik. Saya belum pernah lihat cincin kawin yang ada magnetnya. Mungkin emang udah ada, tapi ini pertama kali saya lihat. Pasangan ini memang ibarat magnet dengan daya tarik yang luar biasa. Sayangnya yang melekat bukan hanya perhatian orang, tapi juga masalah untuk diselesaikan. Baru saja selesai urusan perceraian dan pernikahan, sudah muncul masalah lainnya.
Michael mengadukan Louisa ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik yang langsung dibantah pihak Louisa. Karena Louisa membantah soal email tersebut. Sedangkan wartawannya mengatakan dia dapat email dari Louisa gitu loh. Kita belum punya agreement, kita belum punya apapun dari dia ya. Jadi ya silakan kalau mau bilang begitu, tapi belum ada action ya. No, I have no statement to make. I mean, I will speak on behalf of Louisa. That's all. I have no statement to make. But it's just a distraction. I mean, I'm not Michael's problem. Michael's got other problems. Atas kasus-kasus yang terjadi, kami juga bersedia setiap saat berdamai, asalkan pihak-pihak yang lain juga bersedia berdamai. Hubungan Sophie dan Michael memang syarat kontroversi. Namun bagi Indra Lesmana ada hal lain yang seharusnya lebih diutamakan. Sebagai orang yang pernah sangat dekat, ia berusaha memandang segala sesuatunya dengan lebih bijaksana. Meski tidak mau berkomentar banyak, ia sempat menitipkan sebuah pengharapan bagi Eva. Nggak harus dibesar-besarkan. Biarin semuanya berjalan dan ya, semuanya bisa konsentrasi. Yang penting Eva bisa konsentrasi sekolah, itu yang paling penting buat kami. Ini udah nggak usah dibahas terlalu jauh deh. Apapun kata orang, bagi Sophie dan Michael berkat dari Tuhan sudah cukup bagi mereka untuk merendah hari depan yang lebih bermakna. Pemirsa, Sophie dan Michael menempuh segala cara untuk menjadi suami dan istri. Benarkah hanya Tuhan yang berhak menghakimi mereka karena tampaknya mereka tidak peduli dengan omongan orang lain? Benarkah ini true love? Pemirsa, jangan ganti channel TV Anda karena saya Nadia Mulia akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, dalam hidup, beranikah Anda melakukan sesuatu yang nekat, menegangkan, dan juga yang Anda takuti? Kalau Shanti, berani pemirsa. Penyanyi R&B ini nekat melakukan kegiatan raffling, padahal dirinya takut sekali pada ketinggian. Nah, apakah raffling itu? Bukan rafting loh pemirsa. Dan mengapa Shanti nekat melakukan hal itu padahal dirinya fobia terhadap ketinggian? Anda penasaran? Kita saksikanlah berita selengkapnya hanya di GoSpot. Setelah merilis 2 album, tahun ini Shanti akan kembali merilis album baru. Di balik segala persiapannya, ada hal nekat yang akan dilakukan Shanti. Rencananya, hari ini Shanti akan melakukan atraksi terjun dengan menggunakan tali alias raffling dari atas helikopter. Aksi nekatnya ini akan dilakukan tanpa stuntman, dilanjutkan dengan kebut-kebutan dengan motor trail bersama para crosser pria. Menjelang adegan menegangkan itu, persiapan yang dilakukan Shanti tak kalah menegangkannya. Apa saja yang Shanti alami dan rasakan saat latihan? Kalau motor sih sebenarnya nggak masalah ya. Paling maksud gue kalau misalnya pun nabrak jatuh masih di darat juga gitu. Gue tuh sebenarnya agak khawatir yang ini yang rappling karena gue tuh sebenarnya takut banget ketinggian. Ternyata Dara bernama lengkap Anissa Nurul Shanti Kusuma Wardani Heryadi ini memiliki penyakit fobia ketinggian. Sewaktu latihan saja Shanti sudah mengeluh takut. Sedangkan hari ini Shanti harus turun dari helikopter yang katanya berada di ketinggian antara 30 sampai 40 meter. Nah ini tadi pas pertama kali gue naik itu sampai gue nggak berani turun gitu, nggak berani geser ke ujung sininya. Jadi udah aja diem di atas gitu, nggak berani gerak. Tapi lama-lama berani. Nah yang gue takutin adalah sebenarnya gue agak khawatir aslinya kan dari helikopter ini kan cuma buat latihan doang. Dari helikopter itu kan nggak mungkin tingginya cuma segini, lebih tinggi lagi gitu. Kalau menurut kakak gue kan ini cuma 8 meter. Nanti dari helinya itu bisa 30-40 meter. Itu sebenarnya gue agak takut ya. Bukan agak takut banget sebenarnya. Cuman ya gimana, udah janji mau ngelakuin sendiri. Fobia pada ketinggian ternyata sudah dirasakan Shanti sejak kecil. Hingga kini rasa takut itu masih sering ia alami. Selain saat latihan raffling, Shanti juga pernah merasakannya saat naik lift di mall. Kan pusing gue ngeliatnya mas. Kalau gue ngeliat ke bawah itu rasanya goyang tentunya. Terus kalau misalnya ada liftnya dari kaca, gue tuh gak pernah ngeliat keluar dari lift. Pasti ngeliatnya ke tembok gitu. Nah kali ini gue disuruh turun dari helikopter. Jadi kebayang gak gue nanti. Tadi aja pas pertama kali turun dari sini nih yang 8 meter ini. Dengkul gue ya Allah mas. Tok gitu. Kalau memang masih fobia, untuk apa Shanti nekat melakukan raffling? Nah ini gue lakuin juga sebagai tanda perubahan karakter, perubahan image juga. Bahwa album yang sekarang itu lebih maskulin. Dia berani-beraniin demi karir. Demi gaya. Pemirsa, Anda masih di GoSpot dan masih bersama saya, Nadia Mulia.
Nah pemirsa, jika Anda lajang, ada kabar gembira buat Anda. Kabarnya nih, Aji Masaid sedang mencari pendamping hidup. Nah jika Anda tertarik, segera saksikan wawancaranya bersama GoSpot khusus untuk Anda. Karena hanya melalui GoSpot pemirsa, Anda bisa mengetahui tipe perempuan apa sih yang dicari oleh anggota DPR ini. Dan sekarang saya nggak akan buang-buang waktu Anda lagi. Segera kita saksikan liputan selengkapnya. Anda pasti sering mendengar kata ibu rumah tangga. Tapi kalau bapak rumah tangga, pasti Anda jarang mendengarnya kan? Begitulah predikat yang sekarang melekat pada Aji Masaid, selain tentunya anggota DPR yang disandang Aji. Hidup Aji setelah berpisah dengan Reza Artamevia memang berubah 180 derajat. Aji bertugas sebagai ayah sekaligus ibu bagi Zahwa dan Aliyah Masaid. Mengurus dan memperhatikan dua anak balita pastinya bukan hal mudah. Mereka tentu menuntut perhatian lebih dari Aji. Tidakkah kualitas waktu bersama anak menjadi berkurang karena kesibukan Aji sebagai anggota DPR? Insya Allah sih tidak. Saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak dengan baik, bukan hanya dari segi pelajaran, ekstra pelajaran aja, tapi juga etika dan moral mereka. Otomatis semua tugas yang dulu dikerjakan Reza beralih ke Aji. Misalnya membeli baju, susu, mengurus sekolah si kecil, dan hal lainnya. Sentuhan dan selera Reza sebagai ibu tentu berbeda dengan Aji. Apakah Zahwa dan Aliyah tidak merindukan perhatian dari Reza? Selama ini sih anak-anak baik-baik saja sama saya gitu. Dan segala kebutuhan sekolah dan segala macam itu saya penuhi. Dan saya coba melakukan semaksimal mungkin. Gitu. Nah, saya minta doa semuanya yang menyaksikan ini. Aji terkesan berperan sebagai single parent karena kedua anaknya berada di bawah asuhannya. Tapi bukan berarti Reza lepas tangan. Namun secara fisik, Aji memang lebih banyak bersama anak-anaknya. Apakah Aji sempat merasakan kendalanya menjadi single parent? Sebenarnya kendala paling berat tidak ada. Cuma kadang-kadang ya saya sebagai laki-laki mungkin kadang-kadang terasa memang kekosongan seorang perempuan dalam hidup saya itu. Kekosongan posisi Reza gosipnya telah tergantikan oleh Denada. Bahkan Dena sempat mengurus kedua anak Aji. Kalau masalah Denada sih memang ini sebenarnya berita lama yang sebenarnya kalian incar, tapi ya memang tidak ada apa-apa. Tidak ada hubungan. Apakah Aji belum terpikir untuk mencari pengganti Reza? Kalau masalah perempuan itu harus mencintai anak-anak saya. Baru saya fokuskan.